Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang tak terhingga Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat ini tidak akan menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang beriman, kata Allah, jangan sampailah harta, kerjaan, bisnismu, anak dan keluargamu membuat kau lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesibuk apapun dengan dunia, tetap harus mampu kita hadapkan diri kita kepada Allah lewat beribadah. Inilah hari ini kita bersilaturahim, ketemu kita dengan kita, tapi tak kalah masuk sholat asar ada hak Allah di situ. Kita berhenti dan melaksanakan sholat fardu asar sebagai wujud kita mengabdikan diri kepada Allah dan bentuk pengakuan kita Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jadi kalau udah dipanggil Allah untuk menghadapnya, suka nggak suka harus menghadap. Itulah maka kata Allah, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayolah mencapai kemenangan. Maka orang yang sholat akan diberikan Allah kemenangan dunia dan akhir. Dari wajah-wajahnya sudah mendapatkan kemenangan semuanya. Apa kemenangan hari ini? Hati kita luar biasa tenang dan lapang, sebab kita baru melaksanakan ibadah sholat. Kalau lacuk teh manis ataupun kopi hanya menghilangkan rasa dahaga di kerongkongan, tapi zikir dan sholat menghilangkan rasa gundah kelana dalam jiwa kita. Orang yang kalau udah putus asa itu cepat kali akan bisa celaka. Yang paling bahaya ini kalau udah nggak punya harapan dalam hidup, itulah putus asa. Kalau hanya nggak makan masih ada jalan, tapi kalau udah putus asa itu yang paling bahaya. Nah, supaya jiwa nggak putus asa, dekatkan dia kepada Allah lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung sealam jagat raya, yang derajatnya paling Allah tinggikan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, dan satu-satunya lah yang mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad juga diangkat Allah untuk pemimpin semua Nabi dan Rasul. Dalam hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi mengatakan jumlah Nabi semuanya 124.000. 124.000 Nabi itu dipilih Allah untuk jadi Rasul berapa? Salah, 313. Jadi yang dari Rasul itu 313, banyak. Tapi dari 313 Rasul itu yang dipilih Allah untuk dikenalkan ke kita kan 25. Dari yang 25 itu lagi dipilih Allah pula lagi 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang amat lebih kesabarannya. Siapa dia? Satu, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umurnya hampir 900 tahun lebih, berdakwah 850 tahun. Selama berdakwah 850 tahun, yang ngikut cuma 85 orang.
Bayangkanlah, berarti 850 tahun bagi 85 sama dengan 10. Setiap 10 tahun cuma satu yang ikut. Kalau kita buat perkumpulan lah namanya ini apa namanya? Lentera. Aku saya silap nanti. Rapi pula bilang. Lentera nih. Kalau lah kita buka lentera, 10 tahun cuma nambah satu anggota. Baru dibuka anggota cuma satu. Tunggu 10 tahun akan datang nambah 2. Bubar nggak di Pak Ketua? Bubar lah. Siapa yang sabar? Ketua pun nengoknya nggak semangat. Nah, ya kan? Yang manggil ketua cuma satu orang pula. Iya betul. Jadi ini artinya hebat kali kesabaran Nabi. 5 tahun nggaklah namanya pergi berdakwah walaupun yang ikut cuma 85 orang. Makanya pernah manusia semuanya dibinasakan Allah pernah. Itulah manusia anak cucu cicit Nabi Adam dibinasakan, yang selamat cuma 85 orang. Itulah yang naik Bahtera Nuh, yang naik kapal Nabi. Itulah luar biasa. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Baru yang kelima Nabi Muhammad. Inilah 5 rasul diberikan gelar ulul azmi. Tapi dipilih Allah pula satu lagi untuk memimpin semuanya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita dikasih gelar Sayyidul Mursalin, penghulu dari semua Nabi dan Rasul. Yang nanti di akhirat berharap kali kita semua dapatlah syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita berharap pertolongan Rasul? Karena mohon maaf saja, kalau mengandalkan amal ibadah kita nih, kayaknya berat nih selamat hari kiamat, kayaknya berat nih. Dari wajahnya nggak meyakinkan. Iya, mohon maaf, sholat kita berpuluh tahun nggak pernah khusyuk 100%. Betul kan? Takbirnya khusyuk, tapi pas baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mulailah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kopi apa enggak ya? Kan contoh. Kamu contoh kan itu kan bukan? Mulailah. Jadi artinya ini artinya hilang khusyuk. Zikir kita kadang nggak khusyuk, mulut berzikir, otak pikiran tak kemana-mana, ya kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Tahun berapa lah dibangun surau ini? Contoh tadi surau. Alhamdulillah. Depan usaha aku pakai kain putih ya, aku kok nggak. Ini kopinya nih. Sambil berzikir, ya kan Pak Dian? Aku ya kok ada kain putih lagi tuh dong. Bukan? Tahu lu sudah. Ustaz kayak gitu sudah. Awal kan udah biasa itu. Kain putih itu kalau ada cuma ada yang belakang. Ustaz kok pakai putih tadi memang. Sengaja dicepatkan. Yang di belakang kok tebal ngali putihnya. Satu contoh-contoh. Gimana lah zikirnya nyambung, ya kan? Di tengah masalah itulah kita ada nggak sempurna amal kita. Itu baru amal, belum lagi dosa kita lagi. Kadang-kadang dalam diam kita pun kita kadang berdosa. Di mana dosanya? Buruk sangka sama orang. Kadang-kadang nengok ustaz dikasih kopi membatin awak, udah terlambat dapat kopi pula. Udah dapat ustaz kopi ya? Udah dapat, udah masuk dia. Kan contoh nih, ya kan contoh bukan? Makanya kita wajarlah nanti berharap syafaat daripada Nabi Muhammad di pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan insyaallah semua kita dapatlah syafaat Nabi nanti ini. Salah satunya banyak-banyaklah kita membaca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Biasakan itu. Yang nggak sanggup 10 kali 100 kali boleh. Nggak sanggup 100.000 kita buat. Nggak sanggup 1.000 2.000. Karena selawat ini enak dia. Di mana enaknya? Dia nggak terbatas. Lagi jalan bisa, golek bisa, lagi masak bisa, orang haid boleh, nggak berwudu pun silakan, nggak ada kiblat pun sah. Sambil terbuka orang kita di kamar tidur juga bisa. Itulah hebat selawat. Sambil naik kereta bisa, membawa mobil bisa, sambil dengar ceramah kayak gini bisa. Enak selawat. Walaupun kita nggak khusyuk salawatnya, tetap berterima. Itulah kelebihan salawat.
Kalau istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak menyesali dosa, nggak dapat ampunan di situ, cuma dapat pahala. Tapi kalau salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sambil salawat nengok-nengok, ya ada goreng pisang. Allahumma sholli wa sallim, contoh. Enggak, Ustaz ini banyak kali. Semua dibilang, asal nampak bilang. Enggak, ini kan mencontohkan saja nih ya kan. Nah, karena Pak dapat Pak Andika kayaknya ya tuh. Hah? Pada cabing lagi. Ini dia. Baca salawat sambil kita pun nama enggak nonton TV pun bisa. Sambil dengar musik juga bisa salawat. Nah, makanya ini amalan luar biasa, ringan, efeknya hebat. Apa yang ada dalam istighfar ada dalam salawat. Apa maksudnya? Padilahnya. Istighfar itu kan salah satu padilahnya adalah ia menggugurkan dosa, mendapatkan ampunan. Itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Biar dosa berguguran. Kenapa siap sholat tadi kita istighfar? Apa sebabnya itu, Pak? Karena memungkinkan di dalam sholat kita maksiat. Nah, itu dia tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu aku nggak ikut jamaah ya. Contoh, kalau ketemu lagi. Kan contoh tadi. Ya, kan mencontoh tadi kan. Nggak hasil. Mulai buruk sangka. Kamu Ustaz nunjuk ketua Ustaz. Ya. Kok keluar deh, nggak masuk lagi. Cepat kali komatnya. Ya kan, contoh tuh. Jadi maka itu udah dosa. Kenapa buruk sangka awak? Ya bukan dia nggak cocok sama awak. Udah sholat dia. Nah itu dia. Tapi kan bisa ngikut lagi Pak Ustaz. Bisa nggak ikut lagi? Bisa. Ini dia fikirnya. Ini fikirnya di sini ada. Bapak ada sholat sendiri, pahalanya berapa Pak? 1. Siap Bapak sholat, masuk orang sholat. Enak kali orang ini berjamaah. Bisa nggak aku dapat 20? Bisa, ikut lagi di situ. Tapi niatnya tidak lagi iadan, tapi tidak adan, tapi iadan. Apa iadan? Mengulang. Iadan makmuman lillahi ta'ala. Jadi boleh itu. Mengulang sholat untuk mendapatkan nilai lebih boleh, tapi kebolehannya cuma sekali aja. Nah, misalkan bapak dari masjid pulang, istri di rumah kan belum sholat, yang apa deh? Boleh nggak ya yang temani bebek sholat? Contoh kan? Kan enak gitu. Tua-tua tuh harus mesra, jangan tua-tua berantem. Makanya banyak cepat serangan jantung. Betul lah Pak Andika, ya kan, luar biasa. Harus mesra, betul kan Pak? Betul kan? Karena udah banyak beban hidup. Nah, dengan kemesraan beban itu agak berkurang dia. Nah, Bang apa? Aku belum sholat Bang. Kalau ini aku lapang sholat biar aku dapat berjamaah. Boleh, tapi hanya boleh sekali. Jadi kita boleh mengulangi sholat 1. Tujuan pertamanya untuk mendapatkan kelebihan. Dari sholat sendiri, ada orang sholat berjamaah boleh ikut untuk dapat kelebihannya. Yang kedua, boleh kita ulang sholat untuk menolong orang agar bisa mendapatkan jamaah. Itu pernah zaman Nabi. Siang sholat asar Nabi, salam, masuk sahabat terlambat. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah dengan dia? Naik Muaz bin Jabal, aku Rasul, temani dia sholat. Sementara Muaz udah sholat, menemani dia biar orang itu dapat pahala berjamaah itu boleh, tapi cukup hanya sekali. Baru yang ketiga wajib ngulang. Adakah mengulang wajib? Ada nggak? Adakah mengulang sholat itu hukumnya wajib? Ada. Kalau dalam sholat tadi selepas sholat tahu dia sholatnya batal, misalkan tak sadar dia di celananya itu ada najis. Udah siap sholat baru tahu deh najis, cuman ini hukum sholat kan batal. Syarat sah sholat kan 5. 1 bersuci, 2 tutup aurat,
3, suci pakaian, badan, tempat dari najis. Badan, tempat, pakaian. Yang keempat, ngadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu sholat. Berarti di situ selepas dia sholat nampaknya, ya aduh astagfirullah, ada najis di celana. Keluar dulu deh, bersihkan, udah ulangi sholat. Hukumnya wah. Padahal doa itu luar biasa. Di mana luar biasanya? Satu-satunya senjata yang bisa tembus arsy langsung ke Allah, doa. Hebat awak ciptakan nuklir, buatlah senjata rudal hebat, tapi nggak mampu nembus langit. Ini sekarang lagi panas, Iran, Israel, ya kan? Wah, bisa-bisa meletus, sebentar lagi perang dunia ketiga bisa nih, bisa meletus nih kan? Wah, kita sama sekali perang ini, nggak tahu lagi tuh, Pak. Nafsu aja. Nah itulah dia. Makanya ini menunjukkan secanggih apapun senjatanya, nggak ada yang tembus langit. Tapi dengan doa, itu kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itulah otaknya ibadah. Coba buka nanti pada hadis tentang masalah orang mati. Hadis Imam Muslim ya. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bi salatin. Kalau meninggalnya anak Adam, putuslah amalnya. Berlomba orang beli Quran untuk meletakkan Quran di Masjidil Haram. Kenapa? Karena orang kalau di Masjidil Haram ataupun Nabawi itu rata-rata baca Quran. Jadi Quran yang kita letakkan tuh dijamin tiap hari dibaca. Bayangkanlah di Haram. Makanya banyak orang nitip, tolonglah Bu, tolonglah Pak, nanti tolong belikanlah Quran sana, wakafkan. Karena peraturan di Haram nggak diterima dia Quran yang Medan. Bawalah Quran dari Medan sampai sana, letaklah di Masjidil Haram. Ya udah, besok hilang itu. Diletakkan di masjid lain. Atau kita beli di situ. Tapi tidak cetakan Kota Madinah. Ya udah, besok hilang itu. Harus yang kita letakkan yang cetakan Madinahnya. Tandanya apa? Sampul Quran ya, muka belakang ada tulisan. Kalau yang asli itu mukanya ada tulisan Quran, belakangnya kosong. Nah itu namanya murah-murah tuh, 15 rial, 20 rial. Tapi hilang. Bagus beli yang 40 rial itu, yang aslinya letakkan di Haram. Ya Allah, ini wakaf untuk ayahku, ini wakaf untuk emakku, ini wakaf untuk aku, ini wakaf untuk istriku, ini wakaf anakku, ini wakaf maunya. Berapa lah itu paling? Cuma 200.000 lah uang kita, coba misalkan 200.000 pada ada wakaf kita. Berapa anak kita? Wakafan sah. Karena bendanya itu bisa dimanfaatkan dan tidak habis bendanya lagi. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sebelum wafat sudah ada wakaf kita. Oh, di masjid kita nih nampak kita nggak ada AC, wakaf AC bisa dimanfaatkan, bendanya tetap ada. Oh, kulihat di masjid nih tak ada tasbih, ya kan? Wakafkan tasbih mah berapa tuh depan letakkan, beli, wakafkan, bisa dimanfaatkan. Berarti banyak jalan kebaikan kan? Banyak jalan kebaikan, tinggal kitanya mau atau tidak. Baru yang ketiga kata Nabi, waladun sholih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Berarti di situ pentingan mungkin. Besok itu juga dia. Lusa akan datang gitu juga dia. Kita tanya, Pak, iya. Kenapa lah Bapak tak mau ikut berdoa selepas sholat? Oh, dia jawab, aku udah doa. Kapan Bapak berdoa? Tadi. Nggak nampak kok Bapak ngangkat tangan. Udah doa Ustaz. Mana sholat? Nah, bukankah sholat itu doa Pak Ustaz? Apa jawabannya? Bukankah sholat itu doa? Iya. Berarti aku udah sholat, udah doa laku Pak Ustaz. Untuk apa aku doa lagi? Ini yang kadang-kadang salah paham. Makanya kadang-kadang ada jenazah kan, jenazah siap disolatkan, salam langsung bawa. Jangan doa-doa lagi. Kenapa? Udah doa kita. Bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kadang tak paham. Tak pahami di mana? Pembagian doa. Doa itu ternyata ada dua macam. Ada dua macam doa. Satu, ada yang disebut ad-du'a lil ibadah. Doa untuk ibadah satu.
Yang kedua, ad-du'a lil masalah, doa untuk masalah. Mohon maaf, yang duduk-duduk ini ada masalah hidup. Nampak dari wajahnya penuh masalah. Baru tanggal 5 udah habis gaji suami. Apa enggak masalah? Pening Pak Ustaz, pening. Kenapa pening? Banyak kali suruh isi awak, asik main-main, belanja online aja, buka TikTok jelas beli, buka TikTok beli lagi. Contoh. Ada kayak gitu? Ada. Yang stres suami Bu, ya Allah, baru baru gajian ya Allah, habis bayar paket bini aja. Hah? Aja tuh patul agak besar pula tasniha. Jelas kali, wah langsung dibuka. Iya. Inilah dia. Ini banyak masalah nih. Ada masalah keuangan ya Bu ya. Nah, ada masalah kesehatan, ada masalah berjiran tetangga. Karena tidak masuk, coba nggak masuk, dia nggak dapat. Ada. Kenapa nggak dipakai baju caranya? Ada Ustaz. Awak tahu tuh dia itu dia. Iya. Awak kadang tutup putri kan awaknya. Aduh. Nah, jadi artinya masalah itu ada. Maka ada doa lil masalah, doa untuk masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Yang mana doa ibadah? Doa ibadah itu doa yang merupakan bagian daripada ibadah, yang sudah ditetapkan bacanya, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah, bahkan nggak boleh ditinggalkan, karena dia sudah melekat pada ibadah itu. Ambil contoh, sholat. Ada baca Al-Fatihah kan? Dalam Al-Fatihah ada doa. Yang mana itu? Apa? Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Boleh kita tinggalkan itu, baca deh. Atau kita rubah. Ihdinas siratal mustaqim, boleh? Jalan tol ini. Itulah dia doa ibadah. Nggak punya hak kita untuk merubahnya. Suka nggak suka, baca itu. Tapi aku punya masalah. Nanti setelah sholat engkau minta. Duduk antara dua sujud, doa juga. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Boleh dirubah Pak? Ya Allah ya Tuhan, udah 4 tahun kujual tanah di Namurambi nggak laku-laku ya Allah. Tolonglah datangkan pembelinya ya Allah, kempeslah di kantongku ini ya Allah. Butuh kali aku uang ya Allah. Baru musim dukus. Nggak bisa. Oh kita punya masalah, itulah dia. Nanti setelah kita sholat baru angkat tangan, itulah doa masalah. Apa bedanya? Doa ibadah hukumnya wajib. Doa masalah hukumnya sunnah. Doa ibadah wajib ngadap kiblat, sholat kan? Doa masalah sunnah ngadap kiblat. Doa ibadah wajib tutup aurat. Doa masalah boleh buka aurat. Ibu di kamar udah pakai baju kensi. Wah, ya kan? Sebelum tidur berdoa ibu sama Allah. Boleh? Boleh? Tapi nampak ketiak-ketiaknya? Boleh. Karena dia doa masalah, bukan dinampakkan sama orang, dinampakkan sama suaminya. Halal? Halal haram? Halal. Halal. Mana suaminya Bu? Oh, patutlah kencang kali ngomong halal. Contoh, itulah dia. Kemudian doa ibadah wajib bahasa Arab. Gak boleh bahasa Indonesia. Tapi doa masalah pakai bahasa kita pun boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Minang boleh. Dan satu doa wajib. Apa rukunnya? Satu, tahmid, memuji Allah. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Mau panjang? Hamdai wafi. Boleh. Semujan. Belum. Masih contoh. Oh, sedikit lagi. 10 menit lagi. Jelas. Jadi kita minum kopi dulu. Ada ya? Ya. Yang kedua, salawat. Bersalawat kita. Dengan salawat tadi, doa itu naik. Kalau nggak salawat,
ngokek mana pun kita berdoa, panjang pun kita berdoa, nggak akan naik karena nggak ada salawat. Baru yang kedua, dua doa sunat. Yang pertama, ketika kita mau berdoa, dianjurkan bukalah dengan pengakuan salah dulu. Seperti siapa? Seperti Nabi Yunus. Yunus anaknya Mata, Mata anak Abu Mata, Abu Mata anaknya siapa? Anak daripada namanya Bunyamin, Bunyamin anak daripada Nabi Yakub, Yakub anak Nabi daripada Ishak. Berarti Nabi Yunus keturunan Nabi Yakub. 40 hari dia dalam perut ikan, dalam lautan paling dalam, dalam malam yang gelap, terus di tunggal. Inna kalau rame kunna minadz-dzalimin. Kenapa tadi waktu saya minta doa baca la ilaha illa anta supaya yang kita minta cepat makbul. Ngaku salah dulu awal. Yang paling payah dalam hidup ini ngaku salah. Suka kali cari kambing hitam. Kok terlambat wah macet gitu. Ya kan? Macet gitu kan. Selalu cari kambing hitam. Hah? Kita dia nggak pernah kok salah, kok terlambat. Maaf, saya salah. Enak, saya salah tamat keluar, udah selesai, nggak banyak bertanda itu. Jadi nggak cari lampu merahnya lama kali, lampu merah disalahkan. Itu tadi polisinya agak lama, polisi salahnya. Nggak, contohlah Nabi Adam. Nabi Adam buat salah, Anda nggak nyalakan iblis. Ya Allah, ini gara-gara silis ya, silis. Maksudnya kan iblis, bukan ibu ini. Ayo contoh. Suami gak ada kena ya. Kan contoh ini. Cuma buat contoh depan mata dulu ya langsung. Enggak. Kan contoh tuh. Kita kan suka manggil ujung-ujung kan, Bu. Tulis, ya kan? Iblis, ya kan? Zaidah, ya kan? Ustaz, kemana Tat? Kemana Tat? Ada yang ngomong enak, jawabnya enak, dijawabnya enak. Sempat dibilang kapan? Tat, wah itu lebih parah lagi. Ujung-ujung jangan ya. Nanti kita berdoa singkat. Irbitik. Robbana atina langsung. Aku zolim ya Allah. Kalau enggak kau ampunkan aku termasuk orang yang rugi. Maka sebelum meminta, ngaku salah kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Sama, ibu-ibu tidak melahirkan baca itu. Mungkin selama dia hamil ada salah. Entah sama suami dia ngelawan, ya kan? Entah pula namanya ada proses salah pula kehamilannya. Contoh kan, misalkan suka iktikaf di bawah pohon sawit, ya kan? Jatuh pohon sawit itu buahnya kan berduri, kena bengkak sedikit, salah, ngaku salah lah. La ilaha illa anta, biar diringankan. Baru yang kedua, doa yang dianjurkan tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru yang satu di luar biasa. Apa itu? Doa wajib. Hati-hati Pak, Bapak walaupun gimana tuanya, kalau Bapak nggak baca nih doa, langsung dicap Bapak anak durhaka. Mendoakan orang tua. Siapapun yang berdoa, tidak ada mendoakan orang tuanya, maka sungguh Allah murka sama dia, itu anak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz-dzalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan maqbulah wa dhunuban maghfurah wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ja'alna jayyidin wa la tafdhna yawmal qiyamah wa fitna bil khair. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz.